Dan yang paling indah, ini saya berikan rumus. Ini indah rumus Quran ya. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Kalau Anda bisa terapkan rumus ini, itu nikmat keadaan rumah tangga. Enak banget. Gak ada kecuali surga yang dikedepankan itu kan, dalam tanda petik. Teman-teman lihat rumusnya. Wa nafsi wa ma sawaha. Dan demi jiwa yang disempurnakan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu ada dua dorongan. Catat betul ini ya. Pertama sifat baik, namanya takwa. Yang kedua sifat buruk, cenderung pada yang buruk, namanya fujur. Jadi ketika Allah menciptakan seseorang, dua sifat ini selalu ada dalam dirinya. Pertama sifat-sifat baik, misal jujur itu baik. Tapi ingat, saat Allah menciptakan jujur ada lawannya, bohong. Allah menciptakan rendah hati, tawadhu, ada lawannya sombong. Allah menciptakan sabar, ada lawannya marah. Tapi rumusnya, tolong catat ini ya. Allah menciptakan yang jelek ini bukan ingin menjadikan sikap dan sifat Anda jelek, bukan. Tapi untuk melatih supaya yang baik muncul. Kalau Allah tidak ciptakan dusta, nggak akan ketahuan jujur. Kalau tidak diciptakan amarah, nggak akan teruji sabar. Kalau tidak diciptakan bohong, tidak akan ketahuan jujur. Dan kalau nggak diciptakan sombong, nggak akan ketahuan rendah hati. Rumusnya apa? Qad aflaha man zakkaha. Ini poinnya. Akan bahagia kehidupan seseorang bila selalu menjadikan yang jelek itu menjadi katalis untuk memicu yang baiknya. Jadi kalau Anda menemukan sifat dan sikap di pasangan hidup yang tidak menyenangkan, rumus Qur'annya cari lawannya. Karena di situ Anda diuji. Misal Bu ya, marah dititipkan pada suami misal. Pulang dari kantor tiba-tiba dia marah. Saat suami marah, Allah menitipkan marah pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi ingin menguji kesabaran pada diri ibu. Yang kalau nggak dititipkan marah pada suami, sabar di ibu nggak akan kelihatan. Itu poinnya. Jadi begitu ibu lihat suami marah misalnya, itu maksudnya sabar ibu harus dimunculkan. Jadi berbahagialah kalau satu saat suami marah misalnya. Marah, oh berarti saya mesti sabar. Bapak juga sama. Pulang ke rumah, lihat istri cemberut misalnya, cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Selesai. Gitu pulang ke rumah istri cemberut, Anda senyum. Assalamualaikum, kenal kayaknya. Selesai. Ya. Yang jadi persoalan kan lawannya nggak pernah dicari. Istri cemberut, Anda misalnya sewot. Kamu kenapa begitu? Emang kenapa? Nggak beres. Nggak akan selesai. Kita punya karib, ya, teman, kerabat, orang soleh, keluarganya. Masya Allah. Ini kisah nyata. Di Karawang sudah punya anak 3, suami istri soleh, anak-anaknya soleh. Ini indah Pak ya. Dia menerapkan teori ini. Ini indah sekali. Satu kali suaminya pulang dari kantor dan luar biasa capek, lapar. Istrinya biasa sudah nunggu di rumah. Tapi dia telat masak, dia masak. Ya. Suami buka pintu dan disambut, dicium tangannya, didudukan ya, di meja makan. Dia katakan, tunggu Pak ya, makanan belum selesai. Kata suaminya, Mah, tolong untuk Danjel bikinin mie katanya. Singkatnya dibuatkan mie oleh istrinya. Karena dia saking sibuk yang ingin segera jadi, dia lupa ya. Garam yang 1 sendok untuk sayur, dia masukkan ke mangkok mie. Dia aduk begini. Baik. Begitu selesai, istrinya senyum, tenang karena merasa sudah siap bikin mie, dia kasihkan. Pak, ini ya untuk ganjel dulu katanya. Tapi suaminya alhamdulillah senang, makasih Mak. Okay? Begitu mamanya pergi ke dapur, dia mulai santap mie itu. Maka santapan pertama, Masya Allah. Antum datang Pak ya, pulang ke rumah. Capek, lapar, dikasih mie dengan garam 1 sendok. Bagaimana responnya? Baik. Nah ini poinnya. Garam apa rasanya? Asin. Dia paham betul rumusnya, maka dia keluarkan kalimat yang manis untuk memanggil istri. Ma, sini sayang. Anak 3, Masya Allah ya. Baik. Dipanggil sayang istrinya, nggak biasa nih, Masya Allah gitu kan. Datang istrinya dengan senyum simpulnya. Kata suaminya, sini, duduk samping papa. Masya Allah. 2, duduk bersamaan. 3, belum selesai. Sini, duduk samping papa. Yang ketiga, ini yang paling indah. Papa suapin ya. Jarang rasanya makan berdua kan ya? Baik. Jarang rasanya makan berdua. Ibu apa yang terasa ya? Anak 3, hadir samping suami, makan berdua, disuapin lagi kan? Baik. Begitu dimasukkan itu, suapan pertamanya, istrinya sadar, ada yang salah itu. Apa yang terjadi? Perhatikan, ini yang paling indah. Dia langsung tunduk ke bawah, dicium kaki suami, mengatakan, maafkan saya Pak, dia nangis. Saya tidak sengaja katanya kan. Suaminya indah sekali. Diangkat istrinya, dia angkat, dia katakan, Mah kenapa begini? Bukan, gak usah begini, Papa hanya ingin mengatakan, jarang kita makan berdua kan ya kan? Jadi begitu diangkat, lihat ya,
Hanya gara-gara garam 1 sendok yang asin, tumbuh cinta 1 mangkok. Akhirnya hilang itu semua, hilang lapar, pergi ke dapur sama-sama, masak berdua di situ, selesai. Kenapa nggak bisa kita pakai dalam kehidupan? Nyaman gitu kan? Tapi memang teori mudah disampaikan, prakteknya tidak mudah. Ustadz juga sama, makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, itu jarang. Why?